Halo semuanya, pernah nggak sih lagi seru-serunya olahraga atau main, tiba-tiba ada yang cedera? Situasi kayak gitu kan bisa kejadian kapan aja ya. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal belajar bareng gimana caranya menangani cedera ringan dengan cepat dan yang paling penting dengan tepat. Coba dibayangin skenarionya. Suara tawa mendadak hilang, gantinya panik. Reaksi pertama kamu di detik-detik itu kunci banget. Tahu apa yang harus dilakuin, bukan cuma bikin situasi jadi lebih tenang, tapi juga bisa banget mencegah cedera ringan jadi makin parah. Oke, jadi ada 3 pilar utama nih dalam pertolongan pertama. Gampang kok ngingatnya, cepat, tenang, tepat. Cepat karena penanganan di awal itu krusial. Tenang biar kamu bisa mikir jernih dan gak malah nambahin kepanikan. Dan yang paling penting, tepat, soalnya tindakan yang benar bakal ngasih hasil terbaik. Yuk, kita mulai dari cedera yang paling sering kejadian, memar. Ini biasanya muncul gara-gara kita kebentur pas lagi asyik gerak. Kelihatannya sih sepele ya, tapi cara kita nanganinnya itu bisa bikin perbedaan besar loh. Terus gimana cara kita tahu kalau itu memar? Gampang banget, tanda utamanya itu ada perubahan warna di kulit, jadi kebiruan atau keungguan gitu. Itu karena ada pendarahan kecil di bawah kulit. Terus pastinya, kalau dipegang atau kesentuh, area itu bakal terasa sakit. Oke, terus apa yang mesti kita lakuin? Pertama, stop dulu aktivitasnya, istirahatin bagian yang memar. Kedua, ini yang paling penting, kompres pakai es yang udah dibungkus kain. Ingat ya, esnya jangan langsung ditempelin ke kulit. Terakhir, dan ini nggak boleh lupa, laporin kejadian ini ke guru atau orang dewasa yang ada di dekat kamu. Nah, ini nih yang harus dicatat baik-baik. Yang wajib dilakukan itu kompres dingin pakai es, biar pembuluh darahnya ngecil. Tapi, yang haram hukumnya, jangan sekali-sekali pijat memarnya keras-keras. Itu bukannya bikin sembuh, malah bisa bikin jaringan di bawah kulit makin rusak. Kenapa sih kita repot-repot ngelakuin semua langkah tadi? Tujuannya simple banget kok, cuma 2, buat ngurangin rasa sakitnya dan biar area itu nggak bengkak makin gede. Sederhana tapi efektif banget. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas soal luka berdarah ringan, misalnya kayak luka gores atau lecet. Wah, ini sih langganan banget ya, apalagi kalau lagi main di luar ruangan. Langkah pertama, dan ini berlaku buat semua situasi, adalah tetap tenang. Panik itu nggak ngebantu sama sekali. Ambil kain bersih, terus tekan langsung ke lukanya buat ngeberhentiin darah. Kalau lukanya di tangan atau kaki, coba deh diangkat lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, kalau darahnya udah mulai terkendali, bersihin lukanya pelan-pelan. Dan pastinya, langsung cari guru. Jadi intinya di sini ada 2. Pertama, kita mau aliran darahnya berhenti secepat mungkin. Kedua, dengan pakai kain bersih dan membersihkan lukanya, kita berusaha nutup jalan masuk buat kuman yang bisa bikin infeksi. Sekarang, kita bakal bahas situasi yang mungkin kelihatannya lebih serius, yaitu pingsan. Pingsan atau kehilangan kesadaran sementara itu bisa terjadi karena beberapa alasan. Biasanya sih pas tubuh kita lagi di bawah tekanan. Apa aja sih pemicunya? 3 yang paling umum itu karena kecapean banget, dehidrasi alias kurang minum, sama karena kepanasan. Semua ini bisa bikin tubuh kita kewalahan, sampai akhirnya mati sebentar buat istirahat. Kalau kamu lihat ada orang pingsan, langsung baringkan dia di tempat yang aman dan rata. Longgarin apa aja yang ketat, kayak kancing baju di leher. Terus, angkat kedua kakinya sedikit lebih tinggi dari kepala. Ini bantu banget biar darah ngalir lagi ke otak. Pastiin juga ada udara segar, dan yang paling penting, panggil bantuan dari guru atau petugas kesehatan secepatnya. Tolong perhatiin banget bagian ini. Ada 2 hal yang mutlak gak boleh kamu lakukan. Jangan coba-coba kasih dia makan atau minum, karena dia bisa tersedak. Terus jangan juga guncang-guncang badannya buat ngebangunin dia. Cukup ikuti langkah-langkah aman yang udah kita bahas tadi ya. Oke, kita udah ngebahas 3 jenis cedera spesifik. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi beberapa aturan emas yang berlaku buat situasi apapun. Ini dia inti dari semua yang udah kita pelajari. Kalau dari semua pembahasan ini, kamu cuma bisa ingat satu hal, tolong ingat 3 poin ini. Pertama, tetap tenang, jangan ikut panik. Kedua, tangani cederanya dengan hati-hati dan dengan cara yang benar. Dan ketiga, yang paling penting, kamu itu nggak sendirian. Selalu cari dan minta bantuan orang dewasa. Jadi setelah tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa ya yang harus aku lakuin, tapi lebih ke apa aku siap buat ngelakuinnya? Pengetahuan itu kekuatan loh, dan sekarang kamu punya kekuatan buat ngebantu pas lagi dibutuhin. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.